Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1976 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di antara dunia ini. Hamba berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan memberkati setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Nehemia pasal 6, ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop pembangunan tembok diselesaikan. Usaha-usaha membunuh Nehemia. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lobang. Walaupun sampai waktu itu, di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan, engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap
Tobia, dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian, mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nehemia telah menyelesaikan tembok-tembok Yerusalem. Tapi gerbang-gerbang di bait suci masih belum dikerjakan. Nehemia hendak mengerjakan pekerjaan selanjutnya, yaitu membangun atau merenovasi gerbang-gerbang bait suci. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Nehemia melakukan atau mengerjakan misi Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah yang Nehemia kerjakan, yaitu misi Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem serta merenovasi bait suci? Apakah pekerjaan yang dilakukan Nehemia berjalan lancar? Tidak, saudara. Ada saja orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, Gesem, yaitu musuh-musuh Nehemia, yang menjadi penghalang dalam pekerjaan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, niat baik saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dengar ini baik-baik. Sebaik apapun niat saudara, pasti ada saja orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, dan Gesem yang tidak suka dengan apa yang saudara kerjakan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya katakan, jangan baperan saudara, jangan kebawa perasaan. Saudara, Tuhan izinkan ada orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, Gesem. Untuk apa saudara? Supaya Nehemia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan kita, betul-betul kita sudah punya niat baik, kita mau menabur, kita mau berkorban, kita mau melakukan ini dan itu. Tetapi saudara perhatikan, ada saja orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak mau saudara kerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Saudara, saya bilang, jangan baperan. Tetap lakukan terus apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Ketika saudara mendapat apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan saudara, kalau saudara tidak kerjakan, saudara tidak lakukan itu, saudara akan merasa tertuduh saudara. Dalam kehidupan saudara, saudara akan merasa bersalah karena tidak taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti Nehemia. Nehemia nggak mau peduli dengan musuh-musuh Nehemia, yaitu Sanbalat, Tobia, Gesem, orang Arab, orang Amon, dan lain sebagainya. Nehemia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Amin. Urusan musuh itu bukan urusan Nehemia, itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apakah Nehemia terpengaruh dengan hasutan dari musuh-musuh Nehemia? Tidak, saudara. Mari kita mau belajar dari Nehemia. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Nehemia
fokus pada misi Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 1 sampai ayat 3 di sana. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lobang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Nehemia fokus pada misi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus pada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita akan kehabisan waktu, kita akan kehabisan tenaga, malah kita tambah pusing, saudara, menghadapi orang-orang yang tidak senang, tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia tidak terpengaruh dengan musuh-musuh Nehemia. Saudara lihat ayat 6. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Nehemia fokus pada pekerjaan yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya untuk dia kerjakan sampai tuntas. Sehingga dia tidak punya waktu untuk merespon, menanggapi undangan atau seruan, panggilan dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus pada misi Tuhan. Amin. Saudara, di dalam kita mengikut melayani Tuhan, pasti ada banyak tantangan, kesulitan, pergumulan. Saya mau katakan itu semua cara-cara iblis untuk mengalihkan fokus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus pada Tuhan. Amin. Pada misi apa yang Tuhan sudah taruh kepada kita. Saudara, saya percaya kita semua punya visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakannya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Di saat kita mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan, kita mengerjakan itu yang untuk merespon visi yang Tuhan sudah kasih kepada kita itu, mengeksekusi visi itu namanya misi. Saudara, kita mengerjakan misi untuk menggapai semua visi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan saudara beralih fokus. Lakukan saja apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Lakukan itu. Tetap fokus saudara. Memang ada banyak Sanbalat, Tobia, Gesem di sekitar kita. Saya sendiri juga saudara. Ada beberapa teman saya, ngapain kamu capek-capek sampaikan firman Tuhan setiap hari. Saudara, kalau kita mau melihat, iya ya, sudah 5 tahun lebih saudara, capek juga saudara. Tapi saudara, saya fokus pada visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saudara, secara manusia memang kadang lemah saudara. Kadang kita goyah juga. Saudara, iblis mau kita itu beralih fokus, sehingga kita mulai fokus dan mengasihani diri kita sendiri. Saudara, dengar ini baik-baik. Tetap fokus mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Kerjakan visi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, jangan dengar apa kata musuhmu. Saudara, perhatikan bahwa Nehemia tidak terpengaruh dengan hasutan, dengan isu, dengan gosip yang ditebarkan musuh-musuhnya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang terpengaruh mendengar apa kata orang, sehingga rumah tangga berantakan, pelayanan goyang, kehidupan pribadi menjadi berantakan. Karena apa? Mendengar apa kata orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita harus mendengarkan apa kata firman, bukan apa kata orang. Perhatikan ayat 12 sampai ayat 14. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Sudah perhatikan. Tobia dan Sanbalat ini sangat-sangat licik. Mereka tahu bahwa Nehemia ini orang yang takut Tuhan. Yang hanya bisa Nehemia dengar adalah suara Tuhan. Makanya mereka mendekati Nabi untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Nehemia. Tapi Nehemia adalah orang yang peka pada firman. Sehingga dia tahu ini benar-benar firman Tuhan atau palsu. Nehemia tahu. Karena apa? Nehemia intim dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Makanya dia tahu membedakan mana yang asli datang dari Tuhan dan mana yang suara yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan mendengar apa kata orang, apalagi kata musuhmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur pasalnya pertama, ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat, jangan dengar apa kata orang. Seandainya Nehemia terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh nabi palsu itu, apa yang terjadi dengan Nehemia? Pasti pekerjaan itu tidak akan tuntas. Saudara, Nehemia, dia betul-betul peka pada suara Tuhan. Makanya tidak heran, dia hidupnya diberkati, dia berbahagia. Seperti Mazmur 1 ayat 1 tadi. Karena apa? Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh seperti Sanbalat dan Tobia serta Gesem itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dengar apa kata musuh-musuhmu. Tentang apa yang mereka ceritakan. Jangan dengar apa kata mereka. Tapi dengarkan apa kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar di ayat 15 dan ayat 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan berhenti. Kerjakan terus apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Baik itu dalam pelayanan di gereja lokal saudara, ataupun pelayanan di luar. Saudara kerjakan sampai Tuhan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya ingatkan, Tuhan mau kita belajar setia. Amin. Setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kerjakan dengan setia. Supaya di saat Tuhan Yesus datang kali kedua,
dia mendapati kita yang setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita langsung diangkat oleh Tuhan. Kita mendapat upah dari Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saudara, mungkin saudara dipercayakan hanya 2-3 orang untuk saudara layani. Lakukan saja dengan setia. Amin. Tuhan nggak tanya berapa jiwa yang kamu layani. Oh, mungkin 1.000, 2.000, dan seterusnya. Tuhan tidak akan tanya itu. Karena yang Tuhan lihat bukan jumlah, tetapi kesetiaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti bekerja di ladang Tuhan. Lakukan dengan setia. Sama seperti Nehemia, bersama dengan orang-orang yang mengerjakan tembok-tembok Yerusalem, mengerjakan gerbang-gerbang di bait suci. Mereka tidak berhenti, walaupun musuh-musuh mereka nyata di depan mereka. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana di zaman Nehemia, tangan kanan pegang senjata, tangan kiri bekerja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka betul-betul mengerjakan walaupun banyak tekanan, tapi mereka tetap setia bekerja di ladang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur dalam pelayananmu. Lakukanlah dengan setia. Jangan berhenti. Kerjakan, dan kerjakan itu dengan setia sampai Tuhan datang. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Nehemia. Nehemia fokus pada misi yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya. Dia tidak fokus pada orang-orang yang mau menyerang dia. Kita belajar dari Nehemia fokus pada misi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan yang kedua kita belajar, Nehemia tidak mendengar apa kata-kata musuh. Saudara dan saya, jangan mendengar apa kata-kata orang. Apalagi dia musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Jangan dengarkan mereka. Yang ketiga, jangan berhenti bekerja. Betul ada banyak tekanan. Ada banyak musuh yang tidak senang dengan kita. Tapi kita jangan berhenti. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa tinggal 24 hari lagi renungan pagi ini tepat berusia 2000 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari 2000 hari renungan pagi ini mengudara tanggal 12 Desember, mari kita menjadi berkat. Kita berbagi berkat dengan orang-orang yang kurang beruntung. Kita akan berbagi paket Natal Bapak Ibu. Saudara yang mau terlibat, saudara yang mau menabur, silakan mentransfer ke rekening Bank BNI di nomor rekening 1619570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat
Buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung di luar sana, kita akan berbagi paket Natal buat mereka. Saudara, mari menjadi bagian untuk mensukseskan acara ucapan syukur hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.